hidup atau mati. Ada sebuah kisah di suatu negeri di mana terdapat seorang orang tua yang sangat terkenal bijaksana dan berhikmat. Apapun yang ditanya kepadanya, dia dapat menjawabnya dengan benar. Seorang pemuda yang mendengar hal itu ingin mengetahui kebenaran mengenai hikmat orang tua tersebut. Sebab menurut pendapatnya, bagaimana mungkin orang tua tersebut selalu dapat menjawab dengan benar? Ia ingin membuktikan kepada orang banyak bahwa orang tua tersebut tidak selamanya benar. Maka ia pun menyiapkan pertanyaan jebakan kepada orang tua tersebut. Ia menangkap seekor kupu-kupu kecil yang hidup, kemudian menaruh kupu-kupu itu di dalam genggaman tangannya ketika ia datang menjumpai orang tua itu. Dalam hatinya dia berpikir dengan senang bahwa kali ini orang tua itu pastilah tidak dapat menjawab pertanyaannya dengan benar. Akan kutanyakan padanya, apakah kupu-kupu dalam genggamanku ini hidup atau mati? Lalu jika dia menjawab hidup, maka akan kutekan kupu-kupu tersebut hingga mati. Namun jika dia menjawab mati, maka akan kulepaskan kupu-kupu itu. Jadi apapun jawabannya pasti akan salah. Maka ia pun melakukan seperti yang direncanakannya itu. Ketika ia menjumpai orang tua yang terkenal pintar dan bijaksana tersebut, ia pun berkata, "Bapak tua, di dalam genggaman tangan saya ini ada kupu-kupu. Saya mau bertanya kepadamu, apakah kupu-kupu ini hidup atau mati? Ayo jawab dengan segera, hidup atau mati? Hidup atau mati?" Bapak tua itu tertawa kecil dan menepuk-nepuk pundak pemuda itu dengan sabar. Lalu orang tua itu menjawabnya, "Anak muda, hidup atau mati kupu-kupu yang ada di dalam tanganmu itu tergantung pilihanmu sendiri." Pemuda ini terkejut melihat orang tua itu ternyata dapat menjawabnya dengan benar. Orang tua itu pun meneruskan ucapannya dan berkata, "Kalau engkau pilih kupu-kupu itu hidup, engkau dapat melepaskan dia. Dan kalau engkau pilih kupu-kupu itu mati, engkau dapat menekannya. Jadi hidup atau mati kupu-kupu itu terletak di tanganmu sendiri." Seperti kisah di atas, demikian juga hidup atau mati kita tergantung dari keputusan kita sendiri. Dari firman Tuhan, kita mengerti bahwa ketika kita mengambil keputusan untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan menerima pengampunan dosa dan beroleh hidup yang kekal. Namun jika kita mengambil keputusan untuk menutup hati dan tidak percaya dan tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, maka kita akan mati dan menerima hukuman yang kekal. Marilah kita memilih kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. 1 Yohanes 5 ayat 12 berkata, "Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup." Kita sendirilah yang dapat memilih untuk diri kita. Apakah kita mau untuk memiliki anak, yakni untuk memiliki Tuhan Yesus dan memiliki hidup? Biarlah kita semua memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan menerimanya. Maka ini berarti kita sudah memilih kehidupan, yang juga berarti kita menerima kehidupan yang kekal di sorga, di Yerusalem baru. Namun hidup yang dimaksud di sini bukanlah hanya untuk hidup di sorga kelak saja, tetapi juga untuk hidup di dunia ini, yakni untuk hidup di dalam kehendak dan maksud Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan. Jadi setiap hari di dalam kehidupan kita, kita selalu diperhadapkan untuk memilih hidup atau mati. Biarlah kita senantiasa memilih kehidupan. Ulangan 30 ayat 19 berkata, "Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian.
berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Tidak ada yang dapat memaksa kita untuk memilih sesuatu. Tuhan sendiri tidak memaksa kita. Ia telah memberikan kepada kita kehendak bebas. Tuhan sangat mengasihi kita, dan Ia tidak mau kita seperti boneka yang mengikuti kehendaknya dengan terpaksa, bukan karena kita sendiri yang memilihnya. Tuhan tentunya mau kita memilih kehidupan dan bukannya kematian. Tetapi kita seringkali masih membuat pilihan yang salah. Dan memang selama kita hidup di dunia ini, setiap harinya kita masih dapat membuat pilihan yang salah. Kita tidak sempurna. Namun seharusnya setelah kita membuat pilihan yang salah, kita mau bertobat. Lalu di kemudian hari kita lebih bijaksana, tidak lagi membuat pilihan yang salah yang sama dengan sebelumnya. Apalagi kalau kita tetap sama, berulang-ulang melakukan pilihan sama yang salah, yakni memilih dosa. Memang ada orang yang setelah membuat pilihan yang salah tetap tidak mau berubah dan tidak mau bertumbuh. Orang tersebut tidak merasa ia perlu bertobat dari pilihannya yang salah itu. Ketika hati nuraninya berbicara, ia mengeraskan hatinya dan membuat pembenaran. Misalnya ia membuat alasan bahwa ia terpaksa melakukan hal yang salah tersebut, seakan-akan tak ada pilihan lain. Namun itu tidak benar. Contohnya, seorang karyawan yang mencuri, lalu ia beralasan karena gajinya tidak cukup, maka ia terpaksa memilih untuk melakukan hal yang salah itu. Janganlah ada di antara kita yang bersikap demikian. Kitalah yang memilih kehidupan, yang artinya kita memilih kebenaran, kita memilih firman Tuhan. Apapun keadaan kita dan bagaimanapun situasi yang kita hadapi, janganlah kita memilih kematian, yang juga berarti kita memilih kompromi dengan dosa dan kehendak daging, dan kemudian tetap tidak mau bertobat. Biarlah tiap-tiap hari kita mau bertobat, mau berubah, dan mau bertumbuh. Kalau kita melihat hidup Yusuf, ketika ia digoda oleh istri Potifar, Yusuf dapat memilih untuk jatuh dalam dosa perzinahan dan berkata ia terpaksa melakukannya, karena bila tidak masa depannya akan terancam, sebab hal itu berarti ia melawan perintah atasannya sendiri. Demikian juga Sadrah, Mesah, Abednego dapat berkata mereka terpaksa menyembah patung emas, sebab bila tidak mereka akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi baik Yusuf maupun Sadrah, Mesah, Abednego membuat pilihan yang benar, yakni memilih hidup, memilih kebenaran, memilih percaya dan patuh kepada Tuhan dan firman-Nya. Walau mereka dalam situasi yang sangat sulit, yang dapat berarti mereka akan kehilangan kedudukan mereka dan masa depan mereka, bahkan nyawa mereka, mereka tahu bahwa mereka tetap punya pilihan. Mereka tidak perlu memilih melanggar firman Tuhan. Mereka tidak perlu menyerah pada masalah. Mereka tidak harus mengikuti kehendak orang lain. Mereka dapat tetap memilih hidup, memilih yang benar, yakni yang sesuai dengan firman Tuhan. Inilah contoh orang-orang yang tidak melepaskan iman mereka kepada Tuhan, walau situasi mereka sangat buruk. Pada saat pandemi COVID-19 sekarang ini, mungkin banyak di antara kita juga mengalami situasi yang tidak baik atau bahkan yang buruk, yang selama ini tidak pernah terpikirkan akan terjadi kepada kita. Marilah kita menguatkan dan meneguhkan hati kita. Kita selalu punya pilihan. Kita tidak perlu memilih jalan pintas yang melanggar firman Tuhan. Kita tidak perlu memilih jalan kompromi akan dosa. Kita tidak perlu memilih ketakutan dan kekhawatiran. Kita selalu dapat tetap memilih hidup
Dan itu berarti kita selalu memilih jalan firman Tuhan. Ingatlah contoh di atas. Kita tentunya mengerti bahwa ketika masa itu tidak ada orang yang dapat menjamin bahwa bila Yusuf memilih untuk tetap berbuat benar, maka ia akan mendapat balasan yang baik. Atau bila Sadrah, Mesah, Abednego tetap tidak mau menyembah patung emas, maka mereka akan hidup. Justru kelihatannya bila mereka memilih yang benar, resikonya jauh lebih besar untuk hidup mereka. Dan memang kelihatannya itulah yang terjadi kepada mereka ketika mereka memilih hidup, memilih yang benar, yakni mereka masuk ke dalam kesulitan yang sangat besar. Yusuf ternyata difitnah dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara untuk waktu yang tidak jelas. Sedangkan Sadrah, Mesah, dan Abednego dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala, yang ditujukan untuk menyiksa dan membunuh mereka. Tetapi mereka tidak mengubah pilihan mereka. Dan kita tahu bahwa pada waktunya Tuhan, baik Yusuf maupun Sadrah, Mesah, dan Abednego, semua mereka mendapatkan balasan yang baik, bahkan berlipat kali ganda, karena pilihan benar yang mereka buat. Iman mereka tidak ada yang sia-sia. Yusuf menjadi orang yang sangat berkuasa di Mesir, yang akhirnya menyelamatkan keluarganya dan juga seluruh Mesir dari kelaparan. Sedangkan Sadrah, Mesah, dan Abednego diselamatkan dari dapur api tersebut. Tuhan sendiri ada bersama mereka. Lalu setelah itu mereka mendapat kedudukan tinggi di Babel. Bahkan terlebih lagi, Raja Nebukadnezar sendiri mengakui bahwa Tuhan yang mereka percayai adalah Tuhan yang hidup. Marilah kita tetap memilih hidup, memilih yang benar, memilih untuk percaya dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Dalam situasi sulit, sangat mudah menyerah pada keadaan daripada tetap memilih untuk berdiri dalam kebenaran. Karena dari segi manapun kelihatannya tak akan ada jalan keluar. Itu sebabnya kita perlu selalu hidup dengan iman, dan bukan sekedar dengan penglihatan dan perhitungan manusiawi kita saja. Marilah kita belajar untuk menyimpan selalu firman Tuhan dalam hati kita, sehingga kita dapat teguh dalam iman kita kepada Tuhan. Maka dalam situasi sulit, kita tetap memegang iman percaya kita pada janji Tuhan. Karena untuk semua keadaan selalu ada jawaban dari firman Tuhan. Bagian kita adalah untuk memilih tetap berbuat yang benar. Jangan melepaskan iman kita. Ketika penyakit menyerang dan vonis dokter menyatakan tidak ada lagi yang dapat diperbuat untuk menyembuhkan kita, kita harus berani memilih untuk tetap bersukacita dan bersemangat. Karena kita beriman bahwa bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan kita, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita selalu punya pilihan. Kita dapat menyerah atau kita memilih untuk tetap percaya. Kita dapat kompromi dengan dosa atau kita berdiri teguh walau sendirian dan dianiaya. Kita dapat mundur atau setia. Marilah kita memilih untuk tetap percaya, memilih tetap berdiri teguh, memilih untuk setia. Itu berarti kita memilih hidup. Roh Kudus akan menolong kita untuk membuat pilihan yang benar. Janganlah berpikir bahwa kuasa Roh Kudus hanya terjadi bagi orang muda, atau sebaliknya hanya terjadi bagi orang yang sudah lanjut usia, atau hanya bisa terjadi pada golongan tertentu saja. Kuasa Roh Kudus adalah untuk semua orang yang percaya. Puji Tuhan, Tuhan tidak memilih orang-orang yang sempurna saja untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus, atau yang kudus saja, melainkan untuk semua anak-anaknya yang mau menerimanya. Kita tahu bahwa Tuhan memilih seorang yang bernama Saulus. Betapa jahatnya Saulus
sebelum ia mengenal Tuhan, di mana tadinya dia adalah seorang yang begitu bersemangat untuk membunuh murid-murid Tuhan. Tetapi kemudian dalam kitab Kisah Para Rasul 9 ayat 17b dituliskan bagaimana Ananias menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan setelah Saulus penuh Roh Kudus, dia menjadi pribadi yang baru. Sungguh yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Dia menjadi Paulus yang sangat mengasihi Tuhan Yesus dan menanggung banyak penderitaan oleh karena nama Tuhan Yesus. Begitu banyak kitab dalam Perjanjian Baru yang ditulis oleh Paulus, yang diilhami oleh Roh Kudus. Ia memilih hidup, ia memilih kebenaran seumur hidupnya. Ia menjadi hamba Tuhan yang setia sampai akhir hidupnya. Jadi jika Saulus yang tadinya begitu jahat dapat diubahkan dan dipakai Tuhan dengan luar biasa, maka kita semua juga dapat diubahkan dan dipakai Tuhan dengan luar biasa jika kita dengan segenap hati mau memilih untuk patuh kepada Roh Kudus yang selalu berbicara di dalam hati kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk berubah. Kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk mematikan perbuatan tubuh atau kehendak daging kita. Roma 8 ayat 13 berkata, "Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup." Hal ini berarti kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk menolak dosa. Kita dapat memiliki hidup yang baru, hidup yang kudus, hidup yang berubah setiap hari, hidup yang semakin menjadi seperti Tuhan Yesus. Selain itu, kita memilih hidup dengan perkataan yang kita ucapkan setiap hari. Amsal 18 ayat 21 berkata, "Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya." Ingatlah bahwa perkataan kita berasal dari hati kita. Lukas 6 ayat 45 berkata, "Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya." Itu sebabnya marilah kita selalu mengisi hati kita dengan firman Tuhan, sehingga perkataan kita juga adalah sesuai dengan firman Tuhan yang selalu membawa kehidupan. Sungguh perkataan kita sangat berkuasa. Orang-orang di desa-desa yang dahulu dilayani oleh Bapak Pendeta Benjamin Munte banyak mengalami perubahan di dalam kehidupan mereka oleh karena pemberitaan firman Tuhan kepada mereka. Mereka menanggalkan kehidupan lama yang dalam kegelapan dan dalam perhambaan dosa dan kutuk dosa, dan mereka mulai hidup baru sesuai dengan firman Tuhan yang memenuhi hati mereka. Lalu perkataan mereka juga berubah menjadi perkataan firman Tuhan. Perkataan mereka adalah kehidupan penuh dengan ucapan iman. Selanjutnya, cara hidup mereka juga sangat drastis berubah oleh karena mereka melakukan firman Tuhan. Misalnya, biasanya mereka suka berkelahi, bahkan mereka kemana saja selalu membawa pisau atau parang. Tetapi setelah hati mereka dibaharui oleh firman Tuhan, mereka mau saling berdamai. Bahkan satu kampung berdamai dengan kampung lainnya. Mereka juga sangat percaya akan firman Tuhan. Mereka mematuhi dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Akibatnya mereka sembuh
dari penyakit-penyakit mereka, dan kehidupan mereka semakin diberkati Tuhan. Mereka memilih untuk selalu memperkatakan ucapan yang baik kepada sesama mereka, kepada keluarga dan sanak saudara mereka, maupun kepada orang-orang lain di kampung tersebut. Mereka rajin bersaksi, bahkan setia pergi menginjili kampung-kampung lain bersama Bapak Munte. Gereja demi gereja dibangunkan oleh karena perkataan kesaksian mereka dan cara hidup mereka yang berubah. Semua itu karena mereka tetap mau memilih yang baik, termasuk senantiasa memilih perkataan yang baik yang sesuai firman Tuhan. Wahyu 22 ayat 11 berkata, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Marilah kita memilih hidup dan bukan mati, yang artinya kita memilih untuk terus berbuat kebenaran dan terus menguduskan diri kita dalam kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Marilah kita juga terus memberitakan firman Tuhan, yakni kabar baik, berita Injil yang membawa kehidupan kekal bagi semua orang yang percaya. Semuanya ini adalah kasih karunia Tuhan kepada kita anak-anaknya. Dengan memilih untuk hidup demikian, biarlah hidup kita selalu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Soli Deo Gloria. Amin.